Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah, ma kana bin ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullahu ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Yang saya hormati dan saya muliakan para alimil ulama, para ajengan, para kiai, para asatidz, para asatidzah, wabil khusus guru kita bersama, yaitu Dr. Kiai Haji Ali Ahmadi MA Al-Hafiz, yang kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batinnya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alimil ulama yang lainnya, dari ketua MUI, juga para asatidz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Begitu juga yang saya hormati dan saya muliakan dari aparatur pemerintah, bila ada baik itu dari RT, RW, kepala desa ataupun yang mewakili, dan juga camatnya. Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan rasa kenyamanan, kebaikan untuk warganya, dan mudah-mudahan aparatur pemerintah kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati dan saya muliakan seluruh yang hadir di tempat ini, terutama panitia penyelenggara yang sudah berjuang keras, berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan acara peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan segala apa yang dikerjakannya, baik itu tenaganya, waktunya, hartanya, bahkan pikirannya, semoga senantiasa dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam teristimewa untuk
ibu-ibu semua, bapak-bapak juga yang hadir di tempat ini, santriwan, santriwati yang masih perawan, hati-hati. Ada perawan di sini, Bu? Yang masih perawan, hati-hati. Cari pasangan yang seleksi. Jangan mencari pasangan yang mitasi. Cari pasangan yang rajin ngaji dan rajin mandi. Rajin ngaji, tidak mandi, bau. Betul apa betul? Rajin mandi, tidak ngaji. Bu, ini sebetulnya karena malu sebetulnya di hadapan kita, di depan banyak para alimil ulama, para ajengan, para kiai. Nah, jadi nanti minta sarannya atau mungkin ada kesalahan mohon dikoreksi, karena Bu, kalau di hadapan ulama, di hadapan para kiai, para ajengan itu ngomongnya harus hati-hati. Kadangkala di zaman sekarang di mana sekali melakukan kesalahan itu langsung viral, Bu. Betul apa betul kira-kira? Bahkan kasus yang lagi ramai sekarang siapa? Apal wae. Saya mau tanya, Bu, Lesti orang mana, Bu? Cianjur. Suaminya siapa? Rizky Bilar. Apa nabi gitu? Saya mau tanya, Bu, Rasulullah ayahnya siapa? Mikir heula tuh. Saha? Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Anaknya ngahulang deh wae. Sabaraha hiji putra putrinya Rasulullah? 7. Perempuannya ada berapa? Ada 4. Laki-lakinya 3. Coba sebutkan yang perempuan yang 4. Siti Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Kemudian yang putranya Qasim, Abdullah, satu lagi Ibrahim. Hafal ngan rada telat. Beda jeung tadi ditanya si Lesti orang mana, Cianjur. Otomatis teu make mikir-mikir. Betul apa betul kira-kira? Nah, berarti di sini ada kekurangan untuk diri kita. Kadangkala untuk kita ingin mengetahui sosok Nabi, ingin mengetahui tentang bagaimana sejarah kehidupannya Nabi, kadangkala kita tidak tertarik. Betul apa betul? Dan ini menjadi PR yang besar untuk kita semua. Kenapa ini menjadi PR yang besar? Karena kita mesti mengetahui bahwasanya ini Nabi yang kita peringati acaranya hari ini, yang kita peringati acaranya siang ini adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, Nabi yang menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Betul apa betul kira-kira? Karena Nabi ini, Rasul ini adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paripurna. Segala akhlaknya, perilakunya, tutur katanya, semuanya selalu ada di dalam kebenaran. Sehingga Nabi pantas dan amat sangat wajar, bahkan menjadi wajib untuk kita jadikan sebagai manusia, kita jadikan sebagai contoh, kita jadikan sebagai suri tauladan. Betul apa betul kira-kira? Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kepada engkau ya Rasulullah illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk sekalian alam. Nah, ada yang menarik di dalam surat Al-Anbiya ini ayat 107 ini, di mana di dalam redaksi ayat ini Allah menyatakan rahmatan lil alamin. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah di situ tidak mengatakan rahmatan lil mu'minin? Karena apa?
Karena kita tahu nabi kita itu adalah nabinya kita. Betul apa betul? Kenapa Allah tidak menyebutkan rahmatan lil mu'minin, tapi Allah menyebutkan rahmatan lil alamin? Nah, ini dijelaskan di dalam kitab Safwatut Tafasir karya Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, di jilid 2 di situ dikatakan, limadza lam yakunillahu subhanahu wa ta'ala rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Nah, oleh beliau dijelaskan setidaknya ada 5 alasannya kenapa Allah mengatakan rahmatan lil alamin. Yang pertama, li'annahu ja'ahum bil huda. Karena sesungguhnya nabi kita diutus ke muka bumi ini untuk membawa petunjuk. Betul apa betul? Nabi kita diutus ke muka bumi, ke alam dunia ini, kepada kita semua. Nabi kita membawa petunjuk untuk kita. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, siapa orang yang dia mau mengikuti kepada Rasulullah, taat tunduk patuh kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapat dipastikan orang tersebut akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Tapi bila mana ada orang dia tidak mau mengikuti kepada Nabi, dia jauhi syariat Nabi, dia tidak cinta kepada Nabi, bahkan dia benci kepada Nabi, maka dapat dipastikan orang tersebut akan celaka fid dini wad dunya wal akhirah. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, cinta kepada Rasulullah? Sayang kepada Nabi? Betul? Alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama, Nabi diutus ke muka bumi ini, Nabi membawa petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi diutus ke muka bumi di mana Allah menyatakan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Wa 'allamahum ba'dal jahalah. Karena Nabi memberikan ilmu, Nabi mengajarkan kepada mereka setelah mereka ada dalam kebodohan. Saya mau tanya Bu, sebelum Nabi diutus, kondisi masyarakat Arab ketika itu pinter atau bodoh-bodoh? Hakikatnya pinter Bu dia. Bodohnya di situ bukan bodoh dari segi akalnya, tapi bodoh di situ dia tidak bisa membedakan mana yang harus disembah dan mana yang tidak boleh disembah. Dia nggak paham, dia nggak tahu, dia tidak mengerti. Tapi dari segi akalnya orang-orang Arab ketika itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Tapi dalam urusan menyembah kepada Allah, dia mengalami kebodohan yang begitu luar biasa. Sehingga ketika itu dia hanya memperturuti hawa nafsunya saja. Dia hanya menyembah patung, dia menyembah sesembahan-sesembahan, dia menyembah api dan lain sebagainya. Berarti kalau begitu bodoh atau pintar kira-kira? Ada orang menyembah patung, bodoh atau pintar? Ada orang menyembah api, bodoh atau pintar? Nah, maka disitulah hakikat kebodohannya. Sehingga ketika Nabi diutus, Nabi memberitahu kepada mereka semua, sehingga menjadikan mereka semua menjadi orang-orang yang pintar, utamanya dari segi tauhidnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahadakum minad dhalalah. Nah, Nabi memberikan petunjuk setelah mereka semua ada dalam kesesatan. Betul apa betul? Menyembah patung sesat atau tidak? Menyembah api sesat atau tidak? Menyembah pohon-pohonan sesat atau tidak? Nah, maka ketika Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi, maka Nabi bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat. Betul apa betul? Yang ketiga. Yang keempat, wan najata minasyaqawatil uzma. Nabi akan menyelamatkan kepada kita semua setelah kita berada dalam kekecewaan yang besar di hari kemudian. Saya mau tanya Bu, Ibu semua pasti mati? Bakal mati semua? Bakal maut ente Bu? Cung anu moal maut? Nah, semuanya pasti akan mati. Setelah mati kita menuju kemana? Setelah mati kita menuju kemana?
ke alam kubur. Kemudian ada yang mengatakan ke alam barzakh. Setelah itu kita akan dikumpulkan di satu tempat yang begitu amat sangat luas, yaitu yang bernama Padang Mahsyar. Nah, nanti semua umat manusia, semua makhluk yang telah Allah ciptakan akan kumpul menjadi satu di situ. Kondisi saat itu semua orang berbeda-beda tergantung dari amal kebaikannya yang dia lakukan di alam dunia. Nanti di Padang Mahsyar ada orang itu tenggelam sekakinya, kemudian selututnya tenggelam dengan keringatnya sendiri, sampai di perutnya, bahkan sampai tenggelam semua sampai kepalanya. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang sudah dia lakukan di alam dunia. Tapi bagi orang yang beriman, ketika di Padang Mahsyar, meskipun merasakan kepedihan yang amat sangat, karena satu hari di Padang Mahsyar itu semua manusia tidak akan pernah merasakan mampu untuk berada di tempat itu. Karena saking amat menakutkannya, menyedihkannya, semua orang ketika itu mencari pertolongan ke sana ke sini. Sehingga ketika kita semua sedang ada di dalam kekecewaan yang besar itu, menanti harapan yang pasti, apakah kita akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ataukah kita akan masuk ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Semua orang menanti harapan itu semua, sehingga semuanya akan bermuara kepada satu yang akan memberikan kepada kita syafaat, pertolongan yang begitu besar, tiada lain dan tiada bukan akan diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itulah yang akan membawa keselamatan untuk kita semua. Karena kalau kita tanya kepada diri kita sendiri masing-masing, apakah segala amalan kita pasti akan diterima oleh Allah atau tidak? Apakah sholat yang kita kerjakan selama ini pasti diterima oleh Allah atau tidak? Apakah puasa, zakat, haji yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah atau tidak? Maka kalau kita tanya jujur terhadap diri kita masing-masing, maka tentu jawabannya sepertinya amal ibadah, ibadah-ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini sepertinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kadangkala kita ibadah kepada Allah ada unsur terpaksa, kita ibadah kepada Allah ada unsur ingin dipuji orang, ada kalanya kita ibadah kepada Allah ingin mendapatkan perhatian orang. Betul apa betul kira-kira? Nah, kira-kira lamun orang ibadah yang diperhatikan ku batur, kira-kira menang pahala henteu, Bu? Ditarima henteu kira-kira? Tarima moal can karuhan. Betul apa betul? Nah, sehingga nanti di Padang Mahsyar kita jangan sebatas, dan mungkin kita tidak akan pernah bisa mengandalkan segala amalan-amalan yang pernah kita lakukan di alam dunia ini. Pasti semuanya akan membutuhkan syafaat, pasti semuanya akan meminta pertolongan, terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, wanalu ala yadaihil khairatil kathirati fil khairati wal ula. Bahwasanya di tangan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mempunyai banyak keistimewaan, kelebihan, kebaikan yang begitu melimpah yang Allah berikan kepada beliau dibanding dengan Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Bahkan di dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Bahwasanya aku diberikan keistimewaan 5 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keistimewaan ini tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yunsarur ru'aba masyirata syahrin. Bahwasanya Nabi diberikan keistimewaan oleh Allah, saya diberi rasa takut
sehingga rasa takut itu menghinggapi kepada musuh-musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jarak 1 bulan sebelumnya. Jadi di mana Nabi akan menyerang suatu kaum, menyerang orang kafir, menyerang orang-orang musyrikin, maka rasa takut itu Allah berikan terlebih dahulu kepada orang-orang kafir 1 bulan sebelumnya. Sampai mana, Bu? Sampai mana? Nah, jadi ketika Nabi itu akan menyerang orang-orang kafir, menyerang musuh-musuhnya beliau, itu ketika itu 1 bulan sebelumnya Allah telah berikan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi itu. Jadi ketika musuh ini mau berhadapan dengan Nabi, itu mereka merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Berarti kalau musuh Nabi merasa takut terlebih dahulu ketika berhadapan dengan Nabi, kira-kira gimana kira-kira? Yang menang siapa? Yang menang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu salah satu keistimewaannya Nabi. Kemudian keistimewaan Nabi dibanding itu, waju'ilat li al-ardu masjidaw wa tahur. Bahwasanya Allah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi alat suci. Nah, ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab Sirah An-Nabawiyahnya, bahwasanya kita ini kalau dulu umat-umat terdahulu itu kalau mau beribadah kepada Allah, itu ibadahnya mesti di tempat yang khusus untuk beribadah. Jadi tidak bisa di sembarang tempat. Kalau bahasa kita harus di masjid begitu. Kalau tidak di masjid nggak diterima ibadahnya. Itu dulu. Tapi kekhususan bagi Rasulullah, Allah menjadikan bumi ini itu menjadi tempat untuk bersujud kepada Allah. Jadi ibu sholat di masjid boleh nggak sholat? Boleh. Di rumah boleh nggak? Boleh. Kalau umat dulu di rumah nggak boleh. Harus di tempat khusus untuk beribadah kepada Allah. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Nah, jadi ketika seseorang itu dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datanglah, tibalah waktu untuk melaksanakan salat, falyusalli, maka salatlah ketika itu. Nah, jadi kita tidak ada alasan, oh nggak ada masjid, oh nggak ada musola, nggak ada langgar, nggak ada alasan, dimanapun kita bisa. Di depan masjid itu bisa nggak untuk melaksanakan sholat? Bisa, selagi tempatnya suci, tidak ada najis, tidak ada kotoran. Betul apa betul? Nah, itu salah satu keistimewaannya Nabi. Nah, berarti kita beruntung kan, sholat tidak hanya mesti di masjid. Nah, kalau untuk bapak-bapak harus di masjid. Tapi kalau untuk ibu-ibu bagusnya di rumah. Bagusnya, afdolnya di rumah. Oh, kalau begitu nggak boleh dong ke masjid. Boleh, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Boleh, silakan di masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat li al-ghanaim. Nabi diberikan keistimewaan, kekhususan, Nabi dihalalkan untuk mendapat harta rampasan perang. Jadi kalau Nabi terdahulu itu nggak sembarangan, nggak boleh mengambil harta rampasan perang sebegitu saja, nggak boleh. Maka Nabi terdahulu itu ketika mendapatkan harta rampasan perang itu hanya mengambil sedikit saja. Maka sisanya itu oleh Nabi itu Nabi simpan di satu tempat. Maka ketika harta rampasan itu disimpan di satu tempat, maka harta rampasan itu langsung terbakar seketika itu, langsung dimusnahkan oleh Allah. Tapi untuk Nabi kita, semua harta rampasan perang itu dihalalkan untuk beliau. Berarti kalau begitu kita punya Nabi agung atau tidak? Kita punya Nabi mulia atau tidak? Mulia. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Bahwasanya dulu nabi-nabi dulu itu hanya diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya saja.
Wa bu'istu ilan nasi kafah. Tapi aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Berarti kalau begitu Nabi kita mulia atau tidak? Agung atau tidak? Hebat atau tidak? Luar biasa. Nabi dulu dakwah hanya untuk kaumnya. Nabi dulu menasihati hanya untuk kaumnya. Tapi Nabi kita untuk seluruh umat manusia. Makanya Bu, umur-umur orang-orang dulu itu panjang-panjang umurnya, sampai ratusan tahun. Umatnya Nabi Daud itu umurnya sampai 400 tahun. Nabi Nuh umurnya sampai dalam riwayat 950 tahun. Di sini ada yang menarik, Bu. Nabi Nuh mendapatkan diberi umur oleh Allah 950 tahun. Maka Nabi Nuh berdakwah mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah itu kurang lebih 800 tahun. Maka ketika 800 tahun beliau berdakwah mengajak orang untuk kembali kepada Allah, maka di dalam riwayat yang mengikuti yang beriman kepada beliau hanya 40 orang. 20 laki-laki, 20 perempuan. 800 tahun berdakwah ngajak orang beriman kepada Allah. Coba kira-kira kalau itu terjadi di zaman sekarang, ada kiai ngajak orang, ngajak beriman orang sampai 800 tahun nggak ada yang ikut, kira-kira gimana itu? Betul apa betul kira-kira? Ada satu pesantren nggak ada santrinya, kira-kira gimana tuh pesantrennya? Bubar, nggak kuat dia. Oh, dakwah tuh ternyata sulit, dakwah tuh ternyata berat, banyak rintangan, banyak halangan. Betul apa betul? Maka ketika itu Nabi Nuh merasakan kesedihan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena beliau merasa tidak mampu mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Mengajak orang untuk beriman kepada Allah, hanya yang ikut cuma 40 orang. Akhirnya di dalam riwayat beliau merasakan keluh kesah, ya Allah enggak sanggup saya untuk berdakwah mengajak orang, ya Allah sudah cukup sepertinya. Langsung azab saja ya Allah. Maka ketika itu Allah langsung menyarankan untuk membuat satu perahu yang begitu besar. Betul apa betul? Sehingga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh semua dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak begitu. Ini Nabi menjadi rahmat tidak hanya sebatas bagi orang-orang muslim, hatta ruhimu bih. Bahkan Nabi menjadi rahmat bagi mereka orang-orang kafir dan musyrikin. Di mana Nabi menjadi rahmatnya, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai detik ini tidak diazab oleh Allah. Betul apa betul kira-kira? Tapi kalau dulu orang dulu kafir, nggak beriman sama Allah dan Rasulnya, seketika itu langsung disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi kita membawa manfaat atau tidak? Nabi kita membawa maslahat atau tidak? Nabi kita membawa keselamatan atau tidak? Nabi kita membawa keberuntungan atau tidak? Alhamdulillah. Yang kelima, keistimewaan bagi Nabi kita, wa u'titu syafa'ah. Nah, Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hak syafaat kepada seluruh umatnya. Maka jangan khawatir, karena syafaat Nabi yang paling besar itu diberikan kepada li ahlil kabair, diberikan oleh Nabi kepada orang-orang yang selalu bermaksiat dan dosa. Maka Nabi tidak rela, tidak ridha bila mana ada umatnya berada di dalam nerakanya Allah. Neraka Allah itu sumber siksaan, sumber azab. Maka kebanyakan penghuni neraka itu banyak yang memasukinya itu orang-orang kafir dan musyrikin. Saya mau tanya Bu, di neraka ada nikmat enggak Bu? Di neraka ada kesenangan enggak? Di neraka ada kebahagiaan enggak? Enggak ada. Tapi bagi orang kafir ada satu kebahagiaan. Bagi orang-orang musyrikin ada satu kebahagiaan ketika di dalam neraka. Apa kebahagiaannya? Mereka merasakan kebahagiaan bila mana ada orang Islam yang menjadi teman mereka di dalam neraka. Coba bayangkan Bu, orang kafir masih merasakan kebahagiaan bila mana ada orang Islam yang menemaninya di dalam neraka. Itu salah satu kebahagiaan bagi orang-orang kafir. Tapi ketika orang Islam diangkat oleh Allah,
diberikan syafaat oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka ketika itu orang kafir merasakan kesedihan yang tiada henti-hentinya. Kenapa? Karena orang Islam sudah diselamatkan oleh Allah berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi keistimewaan bagi nabi kita. Karena nabi kita adalah nabi yang sempurna, nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung, yang tidak akan pernah membiarkan umatnya berada di dalam neraka. Karena paling ringannya neraka, kalau kita mau tahu paling ringannya neraka, itu bila mana ada sendal jepit diibaratkan, itu sendal jepit bawahnya api yang begitu mendidih. Maka ketika itu sendal jepit yang bawahnya ada api yang mendidih kemudian dipakai oleh orang yang ada di dalam neraka itu, maka seketika itu tubuhnya langsung gosong, otaknya langsung mendidih. Coba kira-kira sanggup moal orang bukan neraka? Moal. Berarti orang hayang ke mana? Hayang ke surga. Nges bawa bekal nata acan. Atuh acan rek iraha. Nges siap can orang maut. Cik kira-kira lamun malaikat Ijrail geus datang ka ibu-ibu rek kumaha kira-kira? Rek nego Ijrail ke heula can siap kitu moal. Moal bisa. Betul apa betul kira-kira? Malaikat Ijrail enggak ngelihat mau dia kiai ke, mau dia ustaz ke, mau dia pejabat, mau dia presiden, waktunya mati mati dia. Pasti enggak ada tawar-menawar. Beda dengan dulu. Di zaman Nabi Musa itu masih bisa nego dengan malaikat Ijrail. Maka ketika malaikat Ijrail datang menghampiri kepada Nabi Musa, ketika akan dicabut nyawanya, ketika itu Nabi Musa langsung menampar malaikat Ijrail. Coba bu, malaikat bisa dicabok bu ku Nabi Musa. Hebat tuh Nabi Musa kira-kira? Hebat, luar biasa, bisa menego, tapi untuk kita nggak bisa. Ibadah ibadah henteu ibadah waktuna maut. Betul apa betul? Nah maka ayo kita persiapkan bekal kita untuk menuju ke akhirat, yang mana pada momen peringatan Maulid Nabi ini kita berharap dengan harapan yang begitu amat sangat besar. Kita meminta kepada Allah, jadikan hati kita mempunyai hati yang senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati ini ya Allah menjadi hati yang senantiasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri ini ya Allah menjadi diri yang selalu mau mengikuti terhadap perintah-perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mau untuk menjauhi segala larangan-larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita merasa diri kita ini begitu banyak dosa dan maksiat, begitu banyak kesalahan dan kekhilafan yang sering kita lakukan, begitu banyak maksiat dan dosa dan perkara-perkara yang munkar yang sering kita lakukan. Maka kalau bukan karena belas kasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hanya sebatas kita hanya modal cinta kepada Rasulullah, sedikit-sedikit kita melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan itu semua kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Kita semua akan mendapatkan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat kecintaan dan kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saja Ibu Bapak semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kekurangannya, karena saya adalah merupakan orang yang begitu lemah, orang banyak dosa, banyak maksiat, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Dan sekali lagi mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, doa, harapan, cita-cita kita diijabah oleh Allah, dan tidaklah pulang kita dari tempat ini kecuali segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.